pewayangan adalah perempuan hebat. Ia adalah seorang putri dari kerajaan Pancala yang dikenal sebagai kesatria wanita yang ahli dalam memanah dan memiliki keberanian luar biasa. Meskipun berparas cantik, Sri Kandi juga dikenal sebagai sosok yang tangguh dan berjiwa ksatria. Bahkan ia menjadi salah satu tokoh penting dalam perang Bharatayuda. Sosok Sri Kandi masa kini menjadi inspirasi bagi wanita lain untuk berani bermimpi, mengejar cita-cita, dan tidak membatasi diri oleh stereotip gender. Yang berjuang, berkarya, dan menginspirasi di berbagai bidang kehidupan saat ini. Seperti Sri Kandi dalam cerita Mahabharata yang dikenal dengan keahlian memanah, ketegasan, dan keberaniannya. Sri Kandi masa kini juga berani menyuarakan pendapat, mengambil keputusan, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Saskia, perwakilan dari warga RT 08 dan RW 03, menampilkan pakaian adat suku Dayak Iban. Pakaian ini, baik untuk pria maupun wanita, memiliki ciri khas yang kaya akan simbol dan makna. Pakaian Dayak Iban berasal dari Kalimantan Barat. Pakaian ini tidak hanya sekedar busana, tetapi juga merupakan identitas dan cerminan budaya serta adat istiadat suku Dayak Iban. Untuk pakaian adat wanita yang ditampilkan, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, marik empang, merupakan kain tenun yang digunakan sebagai atasan, seringkali berwarna cerah dan dihiasi dengan motif geometris. Yang kedua, ada bidak, yaitu kain tenun yang dikenakan sebagai bawahan, biasanya bermotif serupa dengan marik empang. Yang ketiga, ada lama, yaitu aksesori berupa kain yang dililitkan di pinggang atau bahu, seringkali terbuat dari kain bulu-bulu atau brukan. Yang keempat, ada kain kebat, yaitu kain tenun yang dibuat dengan teknik sulam tradisional menggunakan benang emas atau perak untuk membentuk pola-pola rumit. Yang kelima, ada Kalista Aida Arfian dengan kostum batik buketan. Batik buketan melambangkan keindahan alam keceriaan dan semangat hidup. Dengan filosofi nan indah ini, saya berharap Indonesia dengan beragam batik Nusantara dapat dikenal luas di luar di dunia. Karena Indonesia sangat beragam dan indah seperti batik buketan ini. Mana ada? Indonesia is a wonderland.
perwakilan dari RT berapa? Pakaian adat suku Dayak Iban, baik untuk pria maupun wanita, memiliki ciri khas yang akan simbol dan makna. Pakaian Dayak Iban berasal dari Kalimantan Barat. Pakaian ini tidak hanya sekedar busana, tetapi juga merupakan identitas dan cerminan budaya serta adat istiadat suku Dayak Iban. Pakaian adat wanita, marik empang, kain tenun yang dikenakan sebagai atasan, seringkali berwarna cerah dan dihiasi dengan motif geometris. Bidang kain tenun yang dikenakan sebagai bawahan biasanya bermotif serupa dengan marik empang. Lama, aksesoris berupa kain yang dililitkan di pinggang atau bahu, seringkali terbuat dari kain beludru atau brukan. Kain kebat, kain tenun yang digunakan dengan teknik sulam tradisional, menggunakan benang emas atau perak untuk membentuk pola-pola rumit. Kain suket, kain tenun ikat yang memiliki motif-motif cermin, mitos, dan kepercayaan masyarakat Dayak Iban. Membelah panggung dengan aura yang kuat dan berkarakter. Inilah representasi megah dari kekayaan budaya Dayak Kalimantan yang dituangkan dalam karya kostum etnik dan futuristik. Balutan warna hitam sebagai dasar memberi kesan gagah dan elegan. Dipadu dengan ornamen ukiran khas Dayak berwarna cerah merah, kuning, dan putih yang melambangkan kekuatan, semangat, dan kesucian. Tiga sayap besar yang menjulang tinggi di punggung menjadi simbol keterhubungan manusia dengan alam semesta, roh leluhur, dan keberanian menghadapi tantangan. Hiasan kepala dan aksesoris yang menyerupai bulu enggang, burung sakral bagi masyarakat Dayak, menambah kesan sakral dan eksotis dari keseluruhan tampilan. Setiap lenggak-lenggok langkahnya bukan hanya memamerkan keindahan visual, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa warisan leluhur tidak lekang oleh nomor peserta 06 atas nama Ayu Purwanti, perwakilan keluarga RT 15 RW 06. Tampil megah dan penuh makna. Inilah Ayu Purwanti dari RT 15 RW 06 membawakan kostum berjudul Garuda Pertiwi Lestari, karya busana daur ulang yang memadukan kekuatan budaya, cinta lingkungan, dan semangat kemerdekaan. Gaun ini dirancang dari plastik bekas, disusun dengan cermat, juga membentuk siluet mewah
bernuansa merah putih. Warna merah melambangkan keberanian para pahlawan, sementara putih menyimbolkan kesucian niat dalam menjaga bumi pertiwi. Bagian bawah gaun mengembang dengan susunan rapi, menyerupai kelopak bunga, mencerminkan keanggunan wanita Nusantara. Sementara sayap besar di punggung melambangkan sosok Garuda kuat, bebas dan menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa. Gaun ini bukan sekedar busana, melainkan sebuah pernyataan bahwa nomor urut peserta 07 atas nama Hani Maimala, perwakilan dari RT 07 dan RW 03, menampilkan tema yaitu Bali dengan semangat pelestarian lingkungan. Motif ini terinspirasi dari keanggunan Bali, namun dibuat sepenuhnya dari limbah plastik dan kertas. Rambutnya dibentuk dari potongan plastik bekas merah dan putih. Disusun menyerupai kain tradisional Bali yang lekat dengan nuansa etnik. Tiap lipatan dan detailnya mencerminkan keharmonisan. Tak kalah menarik, mahkota megah di atas kepala terbuat dari kardus bekas, dihiasi ornamen dari nomor urut peserta 08 atas nama Rahma Dwi Humaira, perwakilan dari RT 11 RW 04, membawakan busana dengan tema Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi ini terkenal dengan keindahan alam, mulai dari pegunungan tinggi, hutan hujan tropis, padang rumput hingga keindahan bawah laut. Selain itu, Papua juga kaya akan keanekaragaman budaya dengan ratusan suku dan adat istiadat yang berbeda. Pakaian adat Papua memiliki ciri khas, yaitu terdapat makna dan filosofi. Pakaian adat Papua bukan sekedar penutup tubuh, tapi juga simbol identitas, status sosial, dan kedekatan dengan alam. Pakaian adat Papua sering digunakan dalam berbagai acara adat. Dari daur ulang yang dipadukan dengan batik Nusantara. Pemanfaatan barang daur ulang sekitar menggunakan kardus bekas untuk bagian sayap, dibentuk dan dihias, serta menggunakan bambu sebagai perangkat. Bagian tongkat memanfaatkan paralon bekas. Bagian atas tongkat menggunakan kardus bekas yang dibentuk dan dihias. Busana yang digunakan memakai kombinasi kain batik. Batik bukan hanya sekedar kain, tetapi juga merupakan identitas budaya yang mempresentasikan sejarah, tradisi, dan kalimat lokal Indonesia. Festival dengan tema daur ulang ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan sekitar, menciptakan
menggunakan kreativitas dalam memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang indah, menarik, dan bernilai seni. Mari sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, terutama untuk generasi muda, agar selalu bangga dan mencintai budaya kita sendiri. Nomor urut peserta 10 atas nama Dias Rita, perwakilan dari RT 16 Pendidikan 06, mengangkat tema Indonesia yang lestari, simbol kejayaan dan harapan untuk masa depan yang lestari. Inilah seorang pemuda dari tanah teman-teman, anak bangsa yang berkarya dengan cinta, mengubah karung dan plastik bekas menjadi baju yang unik dan indah, menggugah kesadaran lingkungan hidup. Setiap helai motifnya tersembunyi pesan yang kuat tentang bumi yang menjerit dan tangan-tangan kreatif anak bangsa yang tak pernah berhenti berkarya. Dengan hadirkan motif rapi, terciptalah keindahan dari limbah, baju yang cantik dari karung, menjadi simbol kreativitas, ketekunan, dan menjadi contoh nyata tentang peduli lingkungan. Anak bangsa yang kreatif dan inovatif mengubah limbah menjadi sesuatu yang berharga. Mereka membuktikan bahwa dengan tangan sendiri kita bisa menciptakan keindahan dan mengurangi limbah. Mari kita dukung anak bangsa yang berkarya dengan menyalakan api untuk Indonesia, membantu bangsa kita untuk mengurangi limbah dan meningkatkan kesadaran tentang lingkungan hidup. Mari kita bersama bersatu untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dengan mengurangi limbah. Dan ayo berkarya, ayo menciptakan sesuatu dengan kreativitas dan kerja keras para pemuda untuk tanah air kita, Indonesia. Aisyah Asifa, pakaian adat suku Dayak Kenyam. Pakaian adat ini bernama Ta'a untuk perempuan. Pakaian adat tersebut berasal dari Kalimantan Timur. Ta'a, pakaian adat wanita Dayak Kenyam yang berasal dari Kalimantan Timur. Pakaian adat Ta'a memiliki beberapa bagian utama, yaitu baju atasan terbuat dari kain bludru atau sejenisnya dengan warna dasar hitam. Baju ini dihiasi dengan manik-manik yang disusun membentuk motif-motif khas Dayak, seperti motif aso atau enggang, burung enggang. Motif-motif ini memiliki makna filosofis yang mendalam, melambangkan kekuatan, keberanian, dan kesuburan. Baju ini biasanya memiliki bentuk seperti rompi pendek dengan hiasan manik-manik yang sangat rumit. Rok bawahan terbuat dari bahan yang sama dengan baju,
namun dengan hiasan manik-manik yang lebih sederhana. Bentuknya lurus dan panjang, menutupi sampai mata kaki. Hiasan kepala atau tengkorong merupakan mahkota yang terbuat dari manik-manik dan bulu burung ganti. Diganti menjadi bulu ayam. Bulu burung ganti dianggap sakral oleh suku Dayak Kenyah dan melambangkan kebesaran, kekuasaan, dan keagungan. Mahkota ini adalah bagian paling mencolok dari pakaian. Nomor peserta 12 atas nama Diana, perwakilan dari RT 04 dan RW 02. Riana menampilkan busana dengan tema kebebasan kritik untuk anak dari generasi masa kini. Pengenalan gaya bahasa generasi masa kini yang sulit untuk dicampuri serta berani menentang sesuatu yang dirasa merugikan. Hal ini digerakkan melalui baju bertema berani untuk benar dan kualitas yang berbahan dari karung kulit. Karung dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang merupakan bahan daur ulang yang dipadukan dengan coretan pita cat yang menunjukkan keberanian. Begitupun kita mengajak masyarakat, terutama para pemuda, untuk mengambil langkah berani serta benar demi membela mereka yang tertindas. Karena kita salah satu generasi yang akan menuju jalannya sendiri dengan gaya tanpa meragukan kekuatan generasi. Satu langkah kecil bisa membawa pesan besar. Iya, enggak. Sambutlah penampilan spesial dari RT 19 Ibu Rustamia yang membawakan busana bertema Nusantara Merdeka dengan menggunakan bahan kertas koran bekas di tangannya dan kreativitas mampu menjadikan bukan hanya imajinasi tapi juga dengan lembaran koran yang biasa kita abaikan berubah menjadi busana penuh makna sehingga bisa menggabungkan unsur budaya Indonesia dengan sentuhan motif khas Nusantara. Busana ini mencerminkan semangat perjuangan, menjadikan lingkungan yang penuh makna dan memperkenalkan budaya bangsa dan menunjukkan bahwa kreativitas anak muda Indonesia tak ada batas. Di hari kemerdekaan ini, mari kita rayakan bukan hanya sejarah, tapi juga aksi nyata. Karena menjadi merdeka juga berarti berani tampil beda dan membawa perubahan bangsa. Merdeka! Nomor urut 14 perwakilan dari RT 21 RW 08 atas nama Destia mengangkat tema yaitu busana daun nangka. Busana ini menggambarkan perlindungan lingkungan. Nangka merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan memiliki akar yang dapat mencegah terjadinya erosi, sehingga nangka berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Daun nangka mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, dan tannin
Nyawa-nyawa ini sangat penting dalam menjaga kesehatan dan nomor peserta 15 perwakilan dari warga RT 17 RW 07 atas nama Mutia menampilkan busana dengan tema Princess in Red dressed under dragon wings and tiger claws. Lomba fashion show merupakan lomba busana daur ulang sampah tingkat kelurahan yang diwakilkan dari RT 17 menampilkan busana hasil karya buatan sendiri dengan tema Barongan Bali atau Princess in Red dressed under dragon wings and tiger claws, yaitu putri bergaun merah di bawah sayap naga dan cakar macan yang diperankan oleh Ananda Mutia. Alasan kenapa Ananda Mutia mengangkat tema naga dan macan karena topeng barongan kucingan terinspirasi dengan campuran antara naga dan macan. Untuk pembuatan gaun yang dikenakan terbuat dari bahan-bahan seperti baju, karung bekas, papan triplek, kardus, cat, dan kertas warna yang kemudian digunting dan disusun menyerupai naga dan macan. Untuk membuat